Marsya. Nama saya Marsya. Di sini saya akan menjelaskan Bank Sentral. Ya, dipegang oleh Bank Indonesia. Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, memanfaatkan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, pemerintah dapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai perancangan APBN. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI, dan pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Nama saya Ajeng Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional. 1. Dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi lembaga internasional. 2. Dalam hal persyaratan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk atas nama negara RI sebagai anggota. Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah sebagai bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum, bank dan bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian. Wewenang, tugas, dan tujuan Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia. 1. Menetapkan saran-saran moneter dengan memperhatikan sasaran atau inflasi. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada A. Operasi terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing. B. Penetapan tingkat diskonto. C. Penetapan cadangan wajib minimum. D. Pengaturan kredit atau pembiayaan. Pak, nama saya Helena Sabila. Saya akan menjelaskan tujuan pokok Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. 3. Tunggal Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung 2 aspek, yaitu sebagai berikut. 1. Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. 2. Kestabilan terhadap barang mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Independensi Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Independensi Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengatur 5 independensi yang harus ditaati oleh Bank Indonesia. 5 independensi tersebut yaitu sebagai berikut. Independensi kelembagaan. 3. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Independensi sasaran akhir. Bank Indonesia dalam menetapkan Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter, yaitu sasaran inflasi, mempunyai tingkat independensi yang rendah karena harus berkoordinasi dengan pemerintah. Independensi instrumen. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran moneter.
dan melaksanakan pengadilan moneter dengan menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan. 3. Independensi personal. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. 3. Independensi keuangan. Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional, anggaran sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan perbankan. Perkenalkan, nama saya Saud. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas 1. Gubernur, 2. Deputi Gubernur Senior, 3. Deputi Gubernur yang memiliki 4 orang dan maksimal 7 orang sebagai anggotanya. Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimal 5 tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pada organisasi Bank Sentral umumnya terdapat 3 badan yang memiliki kewenangan. Organisasinya itu adalah Badan Pembuat Kebijakan 1, Badan Pelaksana Kebijakan 2, Badan Pengawas itu yang ketiga. Stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan. Sedangkan stabilitas moneter terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum atau inflasi. Stabilitas sistem keuangan bertujuan untuk 1. Menciptakan hubungan yang lebih mendukung bagi deposit dan investor, meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan, meningkatkan fungsi pasar, mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparansi, dan mengurangi gejolak dan resiko sistemik. Adapun 5 pilar stabilitas sistem keuangan itu adalah 1. Lingkungan makroekonomi, 2. Kerangka pengawasan prudensial yang sehat, 3. Lembaga keuangan yang dikelola dengan baik, 4. Pasar keuangan yang beroperasi secara baik dan benar, dan sistem pembayaran yang Perkenalkan, nama saya M. Raffi Mutakin. Sistem pembayaran dan alat pembayaran. Sistem pembayaran. Pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana, kita memakai istilah pembeli dan penjual. Sistem pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu maupun kelompok. Sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran non-tunai melibatkan lembaga perantara agar dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan dan pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat merupakan nasabah pada bank yang sama, proses perpindahan dana lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses pemindahan dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya. Komponen sistem pembayaran. Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran terdiri di atas berikut. Regulator berwenang sebagai mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran. Penyelenggaraan adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. Akhir dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya. Infrastruktur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem pembayaran. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non tunai yang disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran. Sebagai suatu sistem pembayaran terdiri atas beberapa subsistem yang secara garis besar disebut dalam materi pengantar sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut: kebijakan, kelembagaan, alat pembayaran, mekanisme operasional, infrastruktur teknis, perangkat hukum. Perkenalkan, nama saya Samuel Rizky. Sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia tersebut biasanya diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu sistem pembayaran nilai besar dan sistem pembayaran nilai kecil atau retail. Sistem pembayaran nilai besar: 1. Bank Indonesia real time. 2. Bank Indonesia. Sistem pembayaran nilai kecil atau retail: 1. Alat pembayaran menggunakan kartu
APMK yaitu terdiri atas sebagai berikut: kartu kredit, kartu ATM atau debit, kartu prabayar atau prepaid, uang elektronik atau money. 2. Kegiatan usaha pengiriman uang KPU diselenggarakan oleh industri, bank dan no-bank. 3. Sistem clearing nasional Bank Indonesia SKNBI. Alat pembayaran untuk memperlancar perkembangannya kegiatan ekonomi pembayaran alat atas transaksi keuangan menggunakan kebutuhan itu. Alat pembayaran yang terdiri sebagai berikut: alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang memakai uang kertas dan logam yang terdiri atas uang dengan nominal 10, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai adalah alat pembayaran yang tidak memakai uang kertas dan logam yang terdiri atas paper batch. APMK, alat pembayaran menggunakan kartu dan uang elektronik. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut: peran Bank Indonesia sebagai operator, peran Bank Indonesia sebagai regulator, peran Bank Indonesia sebagai fasilitator, peran Bank Indonesia sebagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2. Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. 3. Menata penggunaan alat pembayaran. Oleh karena itu, dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada 4 prinsip. Development Koordinator, peran Bank Indonesia sebagai pengguna penyelenggaraan sistem pembayaran non tunai oleh Bank Indonesia. B1 sebagai penyelenggaraan BIRTGS. B1 sebagai kebijaksanaan sistem pembayaran. Yakini keamanan, efisiensi, kesejahteraan, akses, dan perlindungan konsumen. Tujuan utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang untuk melakukan hal-hal berikut: 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan SKNBI. B1 sebagai penyelenggaraan BISS. B1 sebagai penyelenggaraan BISS.